ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk sama-sama mudah-mudahan meraih pahala kali ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menunaikan kewajiban sebagaimana thalabul ilmi ya menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Disriwayat ikhwan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi kepada kita nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dalam rangka mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa beramal sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan ridho dan diridhai oleh Allah Rabbul Alamin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, sebelum kita memulai kajian, saya ingatkan, ya, mungkin sudah diingatkan oleh moderator tentang adab-adab thalabul ilmi, bahwasanya walaupun kita saat ini tidak saling bertatap muka, teman-teman di dalam atau di hadapan komputernya atau di hadapan handphonenya masing-masing, kita tidak bisa saling melihat, ya, tidak bisa saling mengawasi, tidak bisa saling mengingatkan. Tapi sekali lagi seorang adab, ya, seorang penuntut ilmu pasti mereka memiliki adab, ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, ya, online jauh, tidak saling melihat, tidak saling mengawasi, tapi kita tetap memperhatikan adab-adab dalam belajar ilmu. Salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk Allah mudahkan apa yang kita pelajari ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa memakai pakaian yang ya pantas, yang baik begitu ya. Kalau bisa berwudu terlebih dahulu dalam rangka apa? Dalam rangka agar Allah mudahkan, agar berkah apa yang kita pelajari ini insyaallah. Jadi jangan seperti ar-ruwaibidah adalah orang-orang yang jahil dalam ilmu tapi sok tahu. Nah, itu biasanya mereka menuntut ilmu tanpa adab. Mereka hanya belajar ilmu untuk mengetahui wawasan, untuk meluaskan wawasannya, untuk memperluas wawasannya, agar agar dia bisa dilihat oleh orang lain sebagai orang yang berilmu. Allah musta'an, naudzubillahi min zalik. Ingin terkenal, ingin masyhur, ingin menjadi orang yang hebat, ingin dihargai orang lain. Waliyadzubillah. Ini bagian dari kesalahan dalam menuntut ilmu. Ya, sebagaimana di dalam
yang pertama yang di dalam ma'qid yang awal ya. Dalam ma'qid yang awal, dalam simpul yang pertama di dalam kitab ini yang kita bahas, yaitu Khulasah Ta'zimil Ilmi, ya, ada simpul yang paling awal, ya, di mana kitab ini terdiri dari 20 simpul, 20 ikatan. Dan ikatan atau simpul yang paling awal yang harus kita fahami ketika kita menuntut ilmu, tathiru wi'ail ilmi, yaitu mensucikan, membersihkan bejananya ilmu. Apa itu? Al-qalbu, yaitu hati. Ya, maka saya ingatkan diri saya dan kawan-kawan semua, ketika kita menuntut ilmu, baik itu online, ya, baik itu tidak berhadapan langsung dengan syekh, tidak berhadapan langsung dengan ustadz, tidak berhadapan langsung dengan kawan-kawan. Nah, maka ingatlah, kita dalam rangka menuntut ilmu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita disaksikan Allah Rabbul Alamin. Maka kita dengan adab, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ihtimam, perhatian yang sangat, begitu ya. Jangan sampai kita menuntut ilmu dalam keadaan leha-leha, waliyadzubillah. Ini adalah bagian dari, ya, ciri-ciri ar-ruwaibidah, waliyadzubillah, ya. Orang-orang yang menjadikan ilmu hanya sebagai wawasan, menjadikan ilmu tidak dijadikan amal soleh, yang menjadikan ilmu menghadirkan rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka saya ingatkan sekali lagi diri saya dan diri kawan-kawan semua untuk senantiasa memperhatikan adab-adab dalam thalabul ilmi. Walaupun kita tidak saling melihat, ketemu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasi kita. Allah taala yang akan mencatat segala amal-amal soleh kita, insya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh di malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah fillah yang semoga Allah muliakan, ya, kita akan lanjutkan pembahasan dalam Khulasah Ta'zimil Ilmi ini, ya, ringkasan tentang pengagungan terhadap ilmu. Ya, kita sudah membahas, ya, kenapa Al-Musannif Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Hamad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau sampaikan di dalam kitab ini kenapa disebut dengan ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu. Kenapa disebut dengan memuliakan ilmu. Nah, ini sudah kita bahas di awal-awal pertemuan, ya. Nah, salah satu untuk meraih, ya, ilmu adalah dengan cara mengagungkannya, memuliakannya, memahami adab-adabnya dan lain sebagainya. Ada di situ ada 20 ikatan, ada 20 simpul agar kita betul-betul memperoleh ilmu dengan benar, ya. Nah, ketika kita mengamalkan 20 ini, maka kita disebut orang yang ta'zimul ilmi, orang yang mengagungkan ilmu, orang yang memuliakan ilmu. Pengagungan ini, pemuliaan ini bukan berarti mengagungkan seperti mengagungkan kepada Allah, tidak. Memuliakan seperti memuliakan kepada Allah, tidak. Yang dimaksud dalam mengagungkan ilmu, memperhatikan adab-adabnya dan melakukan hak-hak ilmu. Apa hak-hak ilmu? Ya, diantaranya adalah dengan cara menjalankan yang 20 perkara ini, ya. Taib, ikhwafillah, alhamdulillah kita sudah membahas 8 simpul dari 20 yang akan kita pelajari, ya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas simpul yang ke-9, insyaallah. Akan saya coba share, ya, ke kawan-kawan materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Baik, sebentar saya coba sharekan. Baik, mohon maaf, mohon disampaikan, ya, atau moderator atau siapapun boleh di chat apakah sudah tampil apa ini namanya PowerPoint, ya, dan sudah kelihatan. Sudah kelihatan ininya apa? Saya coret-coret pulpen kelihatan? Belum, Ustaz, belum kelihatan. Baru PPT-nya aja. Oh, belum ini ya, belum apa nama itu, belum Muncul sebentar. coretannya. Sebentar. Ini berarti coba.
Kalau ini sudah kelihatan coret-coretnya, coret-coretnya. Masih PPT-nya aja Ustaz. Oh, kenapa ya? Sebentar. Afwan. Masih belum? Masih belum Ustaz. Oh, kenapa ya? Udah dulu, sebentar ya, Afwan ya. Nah, Gimana ya? Bentar ya. Satu layer aja. Ada coret-coretannya? sama Ustaz, belum muncul. Oh, kenapa ya? Padahal saya ini sudah di apa ini teh? Sudah di PowerPoint-nya sudah ditampilkan dan sudah dicoret-coret ini. Kenapa ya? Ada dulu lah. Saya bentar. Coba lagi Ustaz, mungkin dicoret sekarang sambil share screen bisa nggak Ustaz? Barangkali kelihatan pas di share screen. Pas gimana? Coretnya sambil di share screen Ustaz. Coretnya sambil di share screen ya. Sambil ditampilin di sini. Oh. Sebentar. Barangkali kelihatan gitu Ustaz. Coba ya, bentar. Ini gimana? Kelihatan besar? Besar Ustaz, tapi belum ada coretannya. Nah, ini udah kelihatan Ustaz. Ada coret-coretan ya? Ya udah. Ayo, alhamdulillah. Afan ya, ini berarti harus di ini tape. Saya ulangi ya, bisa ya, ini ada coretannya ya, merah ya? Nah, Ustaz, sudah ada muncul. Ya, tape. Tape, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba mulai al-maqid at-tasi. Ikatan atau simpul yang atasi. Atasi ini ke-9. Ini apa? Ke-9. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan atau mengkaji atau mempelajari 8 simpul. Insya Allah hari ini kita membahas simpul yang ke-9. Apa simpul yang ke-9? Adalah as-sabru, sabar, fil ilmi, dalam ilmu, maksudnya dalam menuntut ilmu. Tahammulan wa adaan. Tahammulan talaqqian. Tahammulan itu dalam memperoleh. Ya, dalam memperoleh, mendapatkan, mengkaji, ya, dalam talaki, ya, dalam meraih, waadaan, juga dalam mengamalkan atau mengajarkan. Nah, jadi poin yang ke-9, Syekh Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin beliau sampaikan, ketika kita ingin menjadi orang yang termasuk mengagungkan ilmu, maka kita harus memperhatikan poin yang ke-9 ini, yaitu as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam ilmu ini tahammulan wa adaan, baik dalam rangka memperolehnya, dalam rangka mencarinya, dalam rangka meraihnya,
keadaan atau dalam rangka mengamalkannya, mengajarkannya, mempraktekannya. Ini yang harus diperhatikan oleh sesama kita ya dalam rangka as-sabru, yaitu sabar ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau ya, menjaga kita semua dari keburukan. Idz kullu jalilin, setiap jalil minal umur, setiap perkara yang jalil ini yang mulia ya, yang memiliki nilai azim, yang agung begitu. Setiap perkara, ini umur itu perkara-perkara, setiap perkara-perkara yang memiliki kemuliaan, setiap perkara-perkara yang memiliki keagungan, la yudraku, itu tidak akan bisa diperoleh, tidak akan bisa didapatkan, diperoleh. Illa bisabri, kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran. Apapun itu. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, semuanya ingin menjadi orang yang sukses. Orang yang apa? Sukses. Apapun itu ya, misalnya ingin jadi pengusaha. Jadi apa? Pengusaha. Maka ketika kita ingin menjadi pengusaha, yahtajila sabar, maka butuh ke dalam sabar. Kita ingin menjadi seorang dokter, kita ingin menjadi seorang pengacara, kita ingin menjadi seorang yang bernilai di hadapan Allah, di hadapan manusia. Maka itu akan butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Tempuh ya, sehingga dia menjadi seorang dokter, berapa lama yang dia tempuh waktu untuk meraihnya. Kan begitu. Antum ingin menjadi seorang ahli di dalam bab hal yang apapun begitu, sehingga bisa menghasilkan apa yang antum inginkan, maka itu butuh kesabaran ketika memperolehnya. Begitupun dalam ilmu-ilmu akhirat. Ya, di dalam ilmu-ilmu agama, kita tidak akan bisa memperoleh ilmu-ilmu itu kecuali bisabar, dengan kesabaran. Ini harus kita camkan ini. Harus kita camkan. Perlu dengan kesabaran. Wa'adhamu syai'in tatahammalu bihin nafsu talabal ma'ali tasbiruha alaihi. Wa'adhamu syai', dan perkara yang paling besar, yang paling agung, yang paling besar, tatahammalu bihin nafs, di mana jiwa itu terbebani ya. Jadi yang diperoleh oleh jiwa, yang didapati oleh jiwa, yang didapatkan oleh jiwa, seorang nafas, seseorang gitu, seseorang ya, di mana seseorang manusia ini disebut juga dengan nafs. Nafs ini ya karena memiliki hawa nafsu. Maka manusia disebut nafas. Manusia disebut nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap yang berjiwa itu akan merasakan kematian. Nafs. Maka segala perkara yang diperoleh oleh hati, diperoleh oleh jiwa, tolabal ma'ali, yang didapatkan oleh jiwa ya, ketika dia mencari ma'ali, mencari sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, adalah tasbiruha alaihi. Adalah dengan cara menguatkan kesabaran pada nafsu tersebut. Jadi perkara yang paling besar ya, yang harus dilakukan oleh jiwa, yaitu adalah tasbiruha, melakukan kesabaran. Jadi kita manusia, kita sebagai insan, kita sebagai manusia ya, ketika kita ingin memperoleh sesuatu yang mulia, maka kita harus mensabarkan jiwa kita, begitu. Mensabarkan jiwa kita artinya apa? Mensabarkan agar jiwa kita tidak melakukan sesuatu yang akan bertentangan dengan cita-cita yang bisa kita peroleh. Contoh, ya, sebelumnya, yang namanya nafas, jiwa, ya, yang namanya nafs, itu selalu
condongnya itu kepada keburukan, condong kepada keburukan, condong kepada keburukan. Sebagaimana ini dalam Al-Qur'an ya, Yusuf ya, Nabi Yusuf pernah mengatakan, wala ubarri'u nafsi, dan aku tidak mengatakan bahwa aku ini bebas, jiwaku ini bebas dari kesalahan, bebas dari dosa. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu, itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Pada keburukan. Taib. Antum hari ini, misalnya sekarang hari ini, saat ini, antum sekarang sedang tolabul ilmi, sedang apa? Menuntut ilmu. Maka yang diinginkan oleh jiwa ya kita menuntut ilmunya sambil hari-hari ya, sambil tidur-tiduran gitu ya, sambil santai-santai. Itulah yang diinginkan jiwa, itu yang diinginkan nafas. Antum kuliah, ketika kita kuliah yang kita inginkan adalah apa? Ya leha-leha, main ke sana kemari, ya apa nama tuh istilahnya kata orang-orang ahli kuliahan itu apa? Kuliah main apa ya, kunang-kunang, kuliah apa ya, kupu-kupu, kuliah pulang ya ingin hanya mendapatkan kesenangan, ya intinya ingin santai-santai. Itulah jiwa ya, tidak mau, jarang orang yang betul-betul semangat di dalam sesuatu yang dia inginkan. Kenapa? Ya karena jiwanya seperti apa, ibarat jiwa itu ibarat sesuatu yang akan condong kepada keburukan, akan condong kepada sesuatu yang akan bertentangan apa yang dengan kita inginkan. Ya, taib. Ya kabilan semoga Allah muliakan. Nah, maka tasbiruha, menyabarkan jiwa ini, menyabarkan nafsu ini. Taib. Ikhwatilah semoga Allah muliakan. Sebetulnya perbuatan menyabarkan nafsu ini adalah kelak suatu saat ini akan menjadikan nafsu juga akan di suatu saat ya, di suatu hari ini nafsu juga akan mendapatkan apa yang diinginkan, Contoh misalnya, mohon maaf, ketika orang ingin sukses jadi pengusaha misalnya ya. Kenapa ingin jadi pengusaha ya? Saya yakin pasti ingin menjadi orang yang sukses. Pasti ingin menjadi orang yang bisa melakukan apa yang dia inginkan, jalan-jalan ke luar negeri, umroh tiap tahun dan lain sebagainya. Itulah kesenangan kita, kesukaan kita, ya. Maka ketika kesuksesan ini ingin diraih, maka dikorbankan dulu kesenangan saat ini untuk mendapatkan kesenangan yang akan datang. Itu yang dimaksud, ya. Maka mensabarkan jiwa saat ini adalah dalam rangka nanti suatu saat akan memperoleh apa yang kita senangi, ya, yang disenangi oleh jiwa juga. Intinya seperti itu, ya. Ya khafir yang semoga Allah muliakan. Maka sekali lagi, perkara yang paling besar kata Syekh Shalih Al-Utsaimin yang dilakukan oleh jiwa atau yang didapati oleh jiwa dalam mencari sesuatu yang mulia adalah tasbiru alaihi, adalah dalam menyabarkannya, ya, menyabarkan jiwa itu, menguatkan kesabaran jiwa itu untuk sesuatu yang dia inginkan. Walihada kana sabru wal musabaratu ma'muran bihima. Karena itulah walihada kana sabr, bahwasanya kesabaran itu wal musabarah, musabarah itu adalah apa? Menguatkan kesabaran lagi, meningkatkan kesabaran, ya. Jadi menyabarkan diri, menguatkan kesabaran, jadi meningkatkan kesabaran. Jadi karena itu kesabaran dan meningkatkan kesabaran, menguatkan kesabaran, kemudian dikuatkan lagi kesabaran, itu musabarah. Jadi as-sabr itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, syarah Khulasah Ta'zimil Ilminya, bahwasanya as-sabr itu, sabar itu ghair al-mudafa'ah. Tidak ada apa dengan usaha yang keras. Tidak perlu dengan usaha yang sangat apa keras dari jiwa kita. Tapi kalau musabarah itu perlu usaha yang keras, perlu mudafa'ah, perlu apa mencegah untuk menghalangi sesuatu yang nanti
dia tidak inginkan, demikian. Itu namanya musabarah. Jadi bisa diartikan sabar itu ya, perkara yang ringan, tanda kutip ya, yang lebih ringan, wal musabarah menguatkan kesabaran, itulah yang lebih berat, ya demikian. Maka sabar dan musabarah itu ma'muran, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bihima, untuk menerapkan keduanya itu, sabar dan musabarah itu, litahsili aslil imani tarotan, untuk mendapatkan dalam satu sisi. Jadi satu sisi kan untuk iman itu kan ada pokoknya, ada kesempurnaan, pokok atau asasnya. Jadi ketika pokok atau asas, ya inilah iman yang hakiki, maksudnya adalah iman yang mendasar, iman kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu ya, akidah yang benar, berakidah yang benar. Inilah pokok dari iman, asas dari iman, akidah. Ya, khususnya tauhid. Nah, kesempurnaan iman adalah seluruh amal-amalan syariat, ya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, diamalkan. Baik itu perkara-perkara yang kecil maupun yang besar, dia amalkan. Nah, maka ketika seseorang mengamalkan perkara-perkara yang kecil menurut pandangan manusia, maka itu akan mendapatkan kamalul iman, kesempurnaan iman. Ya. Maka banyak diantaranya di dalam kitab Syu'abul Iman ya. Al-Imam Al-Baihaqi ya. Di dalam kitab Syu'abul Iman dijelaskan, di situ cabang-cabang iman itu ada banyak sekali ya. Ada 70 sekian cabang iman. Ya, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, iman itu bermacam-macam ya. Maka dalam rangka menghilangkan al-adza, jadi menghilangkan duri di jalanan, itu minal iman. Kemudian juga contohnya adalah mencintai kawan, mencintai saudara kita sesama muslim adalah bentuk dari kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ya di antara kalian itu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, maka mencintai orang lain, mencintai kawan, mencintai saudaranya yang sesama muslim, itu adalah puncak atau kesempurnaan iman. Nah, yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya yang dimaksud dengan tidak beriman adalah tidak mendapatkan kesempurnaan iman. Tidak mendapatkan kesempurnaan iman ya. Maka ya khafil yang semoga Allah muliakan, itu ada pokoknya, ada cabang-cabangnya. Sehingga cabang-cabang ini terus meningkat sampai akhirnya mendapatkan kesempurnaan iman. Maka ketika kita ingin memperoleh pokok iman ini dan ingin memperoleh cabang iman ini atau kesempurnaan iman ini, maka butuh sabar dan musabarah. Sabar dan meningkatkan kesabaran ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Hai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wassabiru, dan terus tingkatkan kesabaran. Ini Ali Imran 200 ya, akhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullah. Hai orang yang beriman, sabarlah, kemudian tingkatlah kesabaran, warabitu, dan terus perkuat ribat ya. Ribat itu ada yang mengatakan bahwasanya ribat itu intidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat, itu adalah ribat. Dalam rangka ribat itu menjaga perbatasan begitu ya. Asalnya ribat itu dalam menjaga musuh agar jangan sampai masuk ke negeri muslim. Itu dijaga, dilihat jangan sampai ada orang-orang yang memusuhi Islam masuk ke negeri Islam, mengacaukan negeri Islam. Itu namanya ribat ya. Maka sabarlah kalian, tingkatlah kesabaran, kemudian berjaga-jagalah, senantiasa ribat. Nah, maka kalau kita ingin menjadikan diri kita baik imannya di sisi Allah, kemudian mendapatkan kesempurnaan iman, maka senantiasa memperhatikan sabar dan musabarah.
Kemudian juga ada ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Wasbir, dan bersabarlah engkau. Nafsaka, dan sabarkanlah jiwamu, ini maksudnya ya. Sabarkanlah jiwamu. Sabarkanlah nafsumu. Artinya jangan sampai nafsu ini melakukan sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Keinginan-keinginan yang sesaat yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Maka sabarkanlah jiwamu itu. Ma'alladzina yada'una rabbahum. Sabarlah bersama orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka. Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Bil ghadat, yaitu ketika pagi hari, wal asyi, dan ketika sore hari, malam hari, sore hari. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajah Allah Rabbul Alamin. Menginginkan, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat wajahnya yang mulia. Surah Al-Kahfi ayat 28. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, yang dimaksud dengan ayat ini, ya ayat Al-Kahfi ini, ayat 28 ini, sabarlah engkau, sabarkanlah jiwamu, yaitu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka. Yang menyeru kepada Tuhan mereka, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, siapa yang menyeru kepada Tuhan mereka? Nah, maka kata Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama besar, di dalam mentafsirkan ayat ini, tafsirkan ayat ini, hiya majalisul fiqhi, yaitu majelis fikih. Nah, fikih ini adalah ilmu, mempelajari ilmu agama. Dan dulu ya, di para ulama terdahulu yang paling senantiasa diperhatikan adalah ahlul hadis wa ahlul fikih, yaitu hadis dan fikih. Hadis dan apa? Fikih. Nah, maka ketika kita mempelajari fikih, ini juga insya Allah termasuk orang-orang yang, kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah ta'ala, adalah orang yang menyeru kepada Tuhan mereka, yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan sore hari. Artinya majelis fikih ini adalah majelis ilmu. Majelis apa? Ilmu. Maka bersabarlah engkau dengan orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Ini ya yang dimaksud oleh Allah Rabbul Alamin ya, menurut Yahya bin Abi Katsir dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Masya Allah. Nah, orang yang ada di majelis ilmu senantiasa mereka mendapatkan atau mereka melakukan kesabaran. Demikian ya. Kemudian kata beliau, walan yuhassila ahadun, sedikit pun. Nah, ini sekali-kali tidak pernah. Ini lan ini suatu huruf ya yang digunakan untuk sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Sekali-kali tidak akan, begitu ya. Tidak akan. Yuhasil, memperoleh. Ahadun, seseorang. Maksudnya, seseorang tidak akan pernah memperoleh ilmu illa bisabar, kecuali dengan sabar. Berarti di sini adalah as-sabr ini syartun. Ini adalah apa? Syarat. Syartun li husulil ilmi. Apa? Syartun, syarat untuk memperoleh ilmu. Syartun li tahsilil ilmi, syarat untuk memperoleh ilmu. Artinya, kalau tidak ada kesabaran, maka seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Ya, ini yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kita lanjutkan dulu. Qala Yahya ibn Abi Katsir aidan. Maka berkata Yahya bin Abi Katsir juga, ini yang tadi ya, Yahya bin Abi Katsir, beliau berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Tidak akan diperoleh ilmu itu tidak akan diperoleh, maksudnya birahatil jismi, dengan jasad ya, ini jasad ya, atau badan ya, jism badan, rohah yang leha-leha.
Masya Allah. Artinya ilmu tidak akan pernah diperoleh oleh seseorang yang meleleh-lehahkan dirinya gitu. Yang memperturutkan hawa nafsunya. Yang selalu menjadikan hawa nafsunya di depan dirinya. Yang didahulukan adalah hawa nafsunya. Tidak akan pernah diperoleh ilmu. Maka kata Yahya bin Abi Katsir, ya, orang yang menyeru kepada Tuhan mereka itu adalah orang-orang yang ada di majelis ilmu, orang-orang yang berada di majelis fikih, majelis ilmu. Dan orang yang di majelis ilmu itu orang-orang yang sabar. Maka kata Allah sampai wasbir nafsaka, sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang menyeru Allah, menyeru Tuhan mereka, yaitu orang-orang yang selalu berada di majelis ilmu. Nah, orang yang ada di majelis ilmu itu selalu memiliki kesabaran. Nah, maka beliau melanjutkan la yustata'ul ilmu birohatil jismi, maka tidak akan pernah seseorang memperoleh ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah didapat dengan jasad yang berleha-leha. Allah musta'an. Baik, yang semoga Allah muliakan. Ini ada di dalam kitab Aina nahnu min haula'i. Aina nahnu min haula'i, ini bagus nih ya. Kitab tentang ulama-ulama salaf dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka sholat malamnya, bagaimana mereka sholat khusyuknya, bagaimana mereka sabarnya, bagaimana mereka sedekahnya, bagaimana mereka menuntut ilmunya. Ini di dalam kitab Aina nahnu min haula'i. Akan tetapi mungkin belum ada terjemahnya ya. Tapi Masya Allah ini bagus sekali, 4 jilid nih. 4 jilid kitabnya. Ini sangat-sangat bagus sekali. Jadi itu diceritakan ya khafil yang semoga Allah muliakan. Diceritakan bagaimana para ulama dalam menuntut ilmu. Bahwasanya seorang ulama namanya Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini terkenal ya. Abu Hatim Ar-Razi ini gurunya para imam ahli hadis. Contohnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai dan imam dan lain sebagainya. Sulaiman dan lain sebagainya. Beliau Abu Hatim Ar-Razi. Nah, beliau kana yartahilu fi talabil ilmi, fi talabil hadis. Beliau itu senantiasa bepergian dalam mencari hadis. Dan diceritakan bahwa Abu Hatim ini 14 tahun usianya sudah menempuh ilmu, sudah belajar ke setiap daerah beliau datangi, ke Baghdad ya, kemudian ke Kufah, kemudian ke Syriah, ke Damaskus ya, ke Homs, kemudian ke mana? Ke Mesir. Beliau berjalan kaki, Masya Allah. Kata beliau, masyaitu ala qadami. Aku berjalan kaki, Masya Allah. Aku berjalan kaki. Alfa farsakhin, 1000 farsah. 1000 apa? Farsah. Jadi aku berjalan kaki dalam rangka mencari hadis itu sampai 1000 farsah. 1000 farsah. Satu farsah itu kurang lebih 5 km ikhwan. Maka kalau 1000 farsah, 1000 kali 5 berarti 5000 kilometer berjalan kaki, Masya Allah. Ya. Summa taraktu al-adad. Kemudian aku tidak lagi menghitungnya berapa banyak. Setelah 5000 ini aku tidak pernah lagi menghitung langkah kakiku. Masya Allah. 5000 farsakh beliau berjalan, yang beliau hitung ya. Beliau berjalan kaki, kemudian beliau terus menempuh ilmu dengan cara berjalan kaki. Dan sisanya dari 1000 farsakh itu tidak lagi dihitung oleh beliau. Masya Allah. Inilah orang ulama-ulama terdahulu. Ibnu Thahir diceritakan ya bahwasanya beliau bultudam marotain. Aku kencing darah sampai, ini Ibnu Thahir ya, Ibnu Thahir. Beliau sampai kencing darah 2 kali. Marrah di Baghdad, 1 kali di Baghdad, 1 kali di Makkah. Kenapa? Karena beliau berjalan kaki ya, berjalan kaki hafian fil hari, dalam rangka berjalan kaki kemudian tidak menggunakan alas kaki, tidak pakai alas kaki, alal hari, di atas tanah gurun pasir ya, di atas gurun pasir yang begitu panas menyengat, Allah musta'an. Maka saking jauhnya perjalanan, kemudian saking sakitnya yang beliau derita ya, dan beliau tidak memiliki wa maraqibtu dabah, aku tidak memiliki kendaraan, aku tidak memiliki unta, tidak memiliki kuda, tidak memiliki kendaraan, miskin.
tapi beliau semangat dalam menuntut ilmu. Maka sabarnya beliau berjalan kaki sampai begitu jauhnya hingga kencing darah, Allahul musta'an. Bahkan diceritakan ada ulama lain bahwasanya saking jauhnya perjalanan tidak bisa atau habis lagi makanan dan minuman, tidak bisa lagi memakan makanan dan minuman, akhirnya beliau meminum air kencingnya sendiri. Allah musta'an. Air kencingnya sendiri diminum. Kenapa? Ya karena di gurun pasir tidak akan mungkin dia meminta air kepada orang lain, kepada penghuni yang ada di gurun pasir itu. Siapa? Gurun pasir tidak ada orang. Kalau kita berjalan kaki ke Jakarta, kita tidak bawa apa-apa, insya Allah masih bisa makan, masih bisa minum. Kenapa? Karena banyak orang, banyak manusia. Ya, kalaupun tidak ada, ya kita bisa ke masjid. Ada itu di situ biasanya ada air dispenser dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan apa yang kita peroleh berupa makanan dan minuman. Ini di gurun pasir, tidak akan bisa kita meminta kepada siapapun, tidak akan bisa. Tidak akan bisa meminta makanan, tidak bisa meminta minuman kepada orang lain, tidak ada. Ya Allah musta'an. Maka apa yang beliau lakukan? Mereka lakukan meminum air kencingnya sendiri dalam rangka apa? Litolabil hadis, dalam rangka mencari hadis. Masya Allah. Maka ya khafillah, semoga Allah muliakan orang yang tidak memperhatikan bab yang seperti ini, maka dia akan leha-leha dalam menuntut ilmu. Dia akan memudah-mudah dalam menuntut ilmu. Allah musta'an. Ya, maka kalau sudah seperti itu, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah jauhkan ya dari hal-hal yang seperti itu. Nah, maka inilah kata Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak akan pernah ilmu itu diperoleh dengan jasad yang berleha-leha, dengan banyak santai, dengan banyak leha-lehanya, dengan banyak kesenangan-kesenangannya. Allah musta'an. Ya, taib. Fabi sabri yukhraju min mu'arratil jahli. Maka dengan kesabaran itulah akan dikeluarkan pahitnya kebodohan. Masya Allah. Jadi dengan sabar akan melahirkan keluarnya pahitnya kebodohan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam diwannya, Diwan Asy-Syafi'i, di dalam syair-syairnya beliau. Kata beliau salah satu syairnya, isbir ala murril jathamin muallim. Sabarlah engkau terhadap kerasnya karakter seorang guru. Nah, kadang guru itu ada yang keras, ada yang galak begitu ya. Sabar. Jangan engkau meninggalkan itu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena engkau ya ketika meninggalkan gurumu, maka engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Itu kata beliau. Isbir ala murril jafa min muallim fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah engkau menghadapi kerasnya, bengisnya, pahitnya seorang guru. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi, karena gagalnya ilmu fi nafaratihi, ketika meninggalkannya. Kemudian wa man lam yadhuq murral ta'limi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mampu bersabar dengan pahitnya belajar, pahitnya ta'allum, ya. Jadi man lam yadhuq murral ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, sa'atan, sesaat. Nah, sesaat. Maksudnya sesaat ya ketika belajar itu ya paling ya 10 tahun, 20 tahun paling lama biasanya. Nah, ketika kita sudah 10 tahun belajar, 20 tahun belajar, biasanya kita akan menjadi orang yang didengarkan. Awalnya kita mendengar sebagaimana pernah kita sampaikan ya, bahwasanya engkau adalah awal tasma'u. Engkau mendengar. Tasmi atau tasma'u, engkau mendengar. Kemudian engkau akan didengar. Engkau akan didengar. Artinya apa? Nah, ketika kita sudah mempelajari ilmu, maka kita akan diminta untuk dicari ilmu itu dari diri kita. Ya, maka ya khafir yang semoga Allah muliakan. Selanjutnya kata Imam Asy-Syafi'i tadi, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar yang sesaat itu, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan mereguk pahitnya kebodohan, mereguk hinanya kebodohan, tula hayatihi, sepanjang hayatnya. Allah musta'an. Tapi ikhwan yang semoga Allah muliakan. Kita lihat ya hari ini sekeliling
kita. Ada usia yang 50 tahun, 60 tahun bahkan tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana cara baca Qurannya? Allah musta'an. Usianya 60 tahun, usianya 50 tahun, usianya 40 tahun, Allah musta'an. Tidak mampu membaca Al-Quran. Dan ketika dia tidak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana beribadah pada Allah yang benar, Allahu Akbar. Ini pahit kebodohan. Pahitnya apa? Pahitnya kebodohan. Ketika seseorang, ya, kenapa pahit? Ketika seseorang bodoh, jahil dalam sebuah ilmu, ya, maka dia tidak bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan, ya kan? Dia tidak bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Maka kata Al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Babul A'zam, pintu yang paling besar, yadkhulu fihi iblis, yang dimasuki oleh iblis alal insan kepada manusia, wal jahlu, yaitu adalah kebodohan. Jadi iblis menguasai kita, ya. Orang maksiat, orang ahli maksiat, orang yang ahli dosa, ya, ahli dosa besar, dosa kecil, maka itu adalah karena al-jahlu, karena kebodohan. Kenapa? Karena kebodohan. Orang yang bodoh seperti itu, Allah musta'an. Ya. Maka pahitnya kebodohan, kenapa disebut pahit? Karena dia tidak bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Tidak bisa mengamalkan sholat dengan benar, tidak bisa mengamalkan zakat dengan benar, padahal hartanya banyak. Tidak bisa mengamalkan umroh, tidak bisa berhaji. Kenapa? Ya karena yang dipikirkannya dunia, padahal dunianya banyak. Allah musta'an. Itulah pahitnya kebodohan. Pahitnya apa? Kebodohan. Dia tidak bisa memperoleh atau mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, akibatnya kalau dia tidak bisa mendapatkan atau mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka baginya dosa. Nah, kalau baginya dosa, maka dia akan mendapatkan siksa, Allah musta'an. Ya, dia akan mendapatkan apa? Siksa. Jadi ujung-ujungnya, ya, kebodohan itu ya akan melahirkan apa? Siksaan. Dosa. Karena tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka kecuali karena kebodohan. Tidak ada orang yang masuk ke neraka itu kecuali karena apa? Karena bodoh. Tidak ada orang yang berilmu, orang yang masuk ke neraka. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana? Ada kan pernah dalam sebuah hadis didatangkan orang yang berilmu, orang al-alim, ya, yu'tal alim. Didatangkan orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditampakkan kepadanya ya nikmat-nikmat. Tapi kemudian Allah palingkan dia dari nikmat itu, ya. Ternyata kadzabta, engkau bohong, ya. Kenapa? Karena engkau memperoleh ilmu dalam rangka engkau ingin mendapatkan pengakuan oleh orang lain, sebagai orang yang ingin dihargai orang lain. Engkau disebut ingin li'annaka alim, karena engkau ingin disebut bahwa dirimu adalah orang yang berilmu. Allah musta'an. Maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya, bukankah itu orang yang berilmu sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka? Baik, dia berilmu tapi sebetulnya dia bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan dengan ilmu itu. Artinya apa? Jangan sampai dengan ilmu itu diniatkan sesuatu yang tidak karena Allah. Artinya berarti dia bodoh, dia tidak tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika dalam mencari ilmu. Apa yang harusnya dilakukan? Al-ikhlas. Apa? Ikhlas. Maka dia tidak melakukan ikhlas itu. Kenapa? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Bukan karena ketidaktahuan. Nah, maka bodoh itu ya yang semoga Allah muliakan, kan bodoh itu ada dua ya sebetulnya. Ada jahlul basit, ada jahlul murakkab. Al-jahlul basit, bodoh yang sederhana, bodoh yang biasa-biasa. Bodoh dia tidak tahu, kemudian dia belajar ilmu, kemudian dia kalau dia sudah tahu dia amalkan, itu namanya jahil basit. Yang kedua jahil murakkab. Jahil murakkab itu adalah kebodoh, kemudian dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Dia tidak tahu bahwa dirinya apa? Bodoh. Nah, salah satunya adalah apa? Adalah orang-orang yang sok berilmu, orang sok tahu begitu ya dan sebagainya, tapi hakikatnya dia tidak tahu karena dia hakikatnya adalah bodoh. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia sombong, dengan ilmunya dia ria, dengan ilmunya dia meremehkan orang lain, dengan ilmunya dia mencela orang lain. Itu adalah kebodohan dia sebetulnya. Allah musta'an. Ya, maka sebetulnya dia adalah jahil.
Nah, maka ikhwafillah semoga Allah muliakan, naudzubillah. Maka insyaallah fabi sabri yukhraju min mu'arratil jahli, kata beliau. Maka dengan kesabaran akan keluarlah ya pahitnya kebodohan. Wabihi tudraku lazzatul ilmi, dan dengan itulah akan diperoleh kelezatan ilmu. Nah, lezatnya ilmu adalah apa? Sebagaimana sudah disampaikan, akan melahirkan dua hal, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan melahirkan amal soleh. Itulah lezatnya ilmu. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak mendapatkan lezatnya ilmu. Kalau dia tidak memperoleh rasa takut kepada Allah lebih besar dari sebelum dia menuntut ilmu, maka dia tidak akan disebut orang yang berilmu. Kalau amal solehnya tidak terus bertambah ketika dia orang yang berilmu, bertambah ilmunya, maka dia tidak termasuk orang yang berilmu. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Wasabrul ilmi nau'ani, dan sabarnya terhadap ilmu ada dua jenis. Ahaduhuma, salah satunya sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi, sabar ketika memperolehnya, ketika mendapatkannya, memperolehnya, belajar maksudnya ya, ketika belajar, wa akhdhihi, ketika mengambil ilmu itu ya, ketika belajar. Fal hifdzu, contohnya ketika belajar, fal hifdzu yahtaj ila sabrin, maka menghafal itu butuh kepada kesabaran, ya kan? Kita kalau menghafalkan Quran, begitu sulit ya, butuh kesabaran. Hafalan butuh kepada kesabaran. Wal fahmu yahtaj ila sabrin, memahami itu butuh kepada kesabaran. Antum untuk paham ya apa yang ada di dalam penjelasan ini, di dalam ini saya contohnya nih Al-Maqid At-Tasi ya, simpul yang ke-9 ini, antum perlu apa? Perlu kesabaran. Berapa jam antum berdiri atau antum berada di hadapan komputer antum? Antum berada di hadapan laptop antum atau di hadapan handphone antum. Kita perlu kesabaran. Kenapa? Karena ingin memahami apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'dzimil Ilmi, dalam rangka simpul yang ke-9 ini. Apa sih maksudnya? Untuk memahaminya butuh kesabaran, butuh waktu untuk kita lakukan, untuk kita duduk terus kan seperti itu. Mata sudah ngantuk kan begitu ya. Banyak acara yang menarik di luar, Masya Allah. Inilah butuh kesabaran. Wa khuduru majalisil ilmi yahtaj ila sabr. Hadirnya ke majelis ilmi itu butuh juga kesabaran. Antum duduk di hadapan komputer, antum atau pergi ke sebuah thalabul ini butuh kesabaran, butuh sabar. Pasti itu ya. Ini tidak perlu dibahas lah ya. Wa riayatu haqqi syekh tahtaj ila sabr, dan memelihara haknya seorang guru, ya, memiliki adab yang benar kepada seorang guru, memuliakan yang sebenarnya kemuliaan, ya, tidak dibuat-buat. Kemuliaan bukan sebagai orang yang ingin dicap sebagai orang yang memuliakan, tapi betul-betul ikhlas dalam hatinya. Maka ketika memelihara hak seorang guru itu butuh kepada kesabaran. Kadang seseorang menemukan keburukan dari gurunya. Kadang seseorang pasti menemukan keburukan dari gurunya. Maka butuh kesabaran. Ya, haknya seorang guru tidak ditinggalkan, misalnya begitu ya. Dalam rangka dia memiliki kesalahan. Ya, kemudian dia tidak dicela, dia tidak dihina, dia tidak itulah riayatu haqqi syekh tahtaj ila sabr. Memelihara hak seorang guru syekh, maka dia itu hal demikian itu butuh kepada kesabaran. Ya, itu yang pertama. Jadi sabar dalam mengambil ilmu, sabar dalam memperoleh ilmu. Wa nausani, dan jenis yang kedua sabar itu sabrun fi adaihi, sabar dalam menunaikannya. Maksudnya mengamalkannya, mempraktekannya. Wa basihi, menyiarkannya, maksudnya itu menyebarkannya ya. Menyebarkannya. Wa tablighihi, menyampaikannya. Ila ahlihi, kepada orang yang ingin belajar ya, ila ahli, kepada orang yang muta'allim, orang yang belajar ya. Maka yang kedua adalah sabar dalam rangka mengamalkan ilmu ya, menyebarkannya, kemudian menyampaikannya kepada orang yang harusnya dia sampaikan begitu. Fal julus lil muta'allimin yahtaj ila sabr. Duduk
ya, di hadapan para orang-orang yang murid, ya, para orang-orang yang belajar, maka butuh kesabaran. Ya, duduk bersama orang-orang yang belajar itu butuh kesabaran. Misalnya kita ngajar, di hadapan kita ada orang yang belajar, itu butuh kesabaran duduk di atas mereka. Kadang mereka nakal, mereka tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan gitu ya. Kita nerangin, dia malah main-main. Kita nerangin, malah dia tidur. Kita main, malah dia melakukan sesuatu yang dia diinginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Kita kadang kesal, maka itulah perlu as-sabr. Butuh kepada kesabaran. Duduknya di hadapan para orang-orang yang belajar itu pun butuh kesabaran. Wa ifhamuhum yahtaj ila sabrin. Dan memahamkan mereka itu butuh ke dalam kesabaran. Jadi untuk memahamkan kepada murid kita itu butuh sabar, kan begitu ya. Sedikit demi sedikit kita jelaskan agar apa? Agar paham. Sedikit demi sedikit kita jelaskan agar apa? Agar ngerti. Ya, tidak selewat-selewat, tidak baca langsung selesai. Tidak, tapi sedikit demi sedikit kita paham. Masih belum paham, itu butuh kesabaran. Maka butuh kesabaran. Wahtimalu zullatihim yahtaj ila sabr. Demikian pula ya, memelihara ketergelinciran murid, kesalahan murid, maka itu pun butuh kesabaran. Ya, banyak kesalahan-kesalahan murid ya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh seorang guru. Harusnya muridnya begini-begini, ternyata dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, itu butuh kesabaran. Maka akan tetapi wa fawqa hadaini nau'aini min sabril ilmi. Dan di atas dua perkara ini tadi apa? Sabar dalam dalam menuntut ilmu, kemudian sabar dalam mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Nah, di antara ini satu, ini dua ya. Di atas dua perkara ini, Masya Allah. Di atas, ya, yang lebih sulit daripada dua perkara ini, min sabril ilmi, di antara kesabaran ilmu adalah as-sabru ala sabri fihima. Adalah sabar di atas kesabaran di dalam dua hal tadi. Yang ini nih. Sudah sabar dalam menuntut ilmu, sudah sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar juga dalam sabar. Begitu, Masya Allah. Sabar dalam sabar. Artinya apa? Kadang yang namanya sabar, ya, sudah kan ada ungkapan, sabar itu ada batasnya. Maka dengan adanya ungkapan ini, kata para ulama, as-sabr la muntahalah. Bahwasanya sabar itu tidak ada puncaknya, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Begitu. Tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Ada batasnya sampai kapan? Sampai mati. Itulah namanya sabar. Jadi ungkapan ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu salah. Kenapa? Karena kesabaran di atas kesabaran itu tidak ada batasnya. Begitu ya. As-sabru ala sabri. Sabar di atas kesabaran. Itulah akhirnya yang menjadikan kesabaran ini tanpa batas. Wassabat alaihima. Yaitu juga wassabat. Teguh, kokoh, istiqomah, kuat alaihima untuk senantiasa mengamalkan dua perkara ini, ya, dua perkara ini, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya. Masya Allah. As-sabat inilah susah. As-sabat ini ada susah, keteguhan hati, keistiqomahan, kesinambungan, terus menerus melakukan apa yang diperintahkan, inilah sulit. As-sabat. Maka ini ada sebuah doa nih, bagus ya. Doanya riwayat Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Doanya Allahumma inni as'aluka. Tapi saya tulis di sini ya. Allah, mana ini? Baik. Allahumma, atau saya bahasa Indonesia saja ya. Allahumma inni as'aluka. Ini silakan tulis ya kalau mau nih. Bagus nih. Allahumma inni as'aluka as-sabat. As-sabat. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Fil amri. Wal azimata fir rusydi Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala afan, bukan fi ya, ini ala rusdi. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi
Wa as'aluka syukra nikmatika wa as'aluka syukra maaf. Wa as'aluka syukra ni'matika. Wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika. Wa husna ibadatika. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika. Kemudian wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa lisanan sadiqan wa lisanan sadiqan wa as'aluka, ini agak panjang ya, wa as'aluka min khairi ma ta'lam, min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka, sini aja, wa astaghfiruka lima ta'lam. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu as-sabata fil amr, keteguhan dalam sebuah perkara, kekokohan, kesabaran, keteguhan yang sangat kuat ya dalam sebuah perkara, wal azimata 'ala rusydi, dan azimah tekad yang kuat, 'ala rusydi, untuk senantiasa ada di dalam perkara yang lurus, ada dalam bimbingan. Kemudian wa as'aluka syukra ni'matika, dan aku meminta kepadamu ya Allah syukra ni'matika, bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Wa husna ibadatika, dan aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan untuk senantiasa ibadah kepadamu, kebaikan dalam beribadah kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman, dan aku memintamu kepadamu ya Allah qalban saliman, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Walisanan shadiqan, dan lisan yang jujur, tidak berbohong, tidak berdusta. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, dan aku meminta kepadamu ya Allah kebaikan dari apa yang Engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang Engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap sesuatu yang Engkau ketahui. Artinya kesalahan-kesalahan yang aku ketahui. Masya Allah. Ya kafilah, semoga Allah muliakan. Ini doa yang bagus ya. Sekali lagi riwayat Al-Imam An-Nasai, juga Al-Imam Ahmad juga ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud ya, bahwasanya hadis ini sahih insyaallah. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan ya, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam. Masyaallah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keteguhan ya ke dalam diri kita untuk senantiasa beramal soleh sebagaimana doa tadi ya. Masyaallah, ini bagus sekali. Kemudian terakhir, likullin nilasyawil ula wasabat, ini syair. Likullin, maka pada sesuatu itu, likulli syai'in likulli ahadin, pada seseorang itu, pada setiap orang itu, pada setiap perkara itu, ila sya'wil ula, menuju puncak di atas gitu ya, menuju ujungnya puncak ya, puncaknya ini ya, puncaknya sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tinggi. Wasabatu, itu ada loncatan-loncatan, ada apa? Loncatan, ada tahapan-tahapan. Nah, ada tahapan, ada loncatan-loncatan. Jadi seperti kita ingin ke gunung kan begitu ya, gunung yang sangat tinggi di puncak di atas, maka kita butuh
apa nama tuh loncatan-loncatan. Maksudnya apa? Tahapan-tahapan, sedikit demi sedikit naik terus sampai akhirnya ke puncak kan begitu ya. Sedikit demi sedikit. Orang yang senantiasa ke gunung kan itu biasanya apa selalu paham ya bagaimana butuhnya kesabaran ketika naik ke puncak gunung kan begitu ya. Tapi ketika sudah naik di puncak gunung, begitu indahnya terlihat pemandangan yang ada di bawah sana, masya Allah. Likullin ila sya'wil ula wasabatu. Maka setiap puncak itu ada loncatan-loncatan, ada lompatan-lompatan, ada tahapan-tahapan. Walakin azizun fir rijali sabatu. Akan tetapi walakin azizun, sayangnya, qalla sedikit sekali, atau jarang sekali, nadir, jarang sekali. Fir rijali, pada manusia itu, sabatu, orang yang memiliki keteguhan hati. Orang ketika ini susah naik gunung, udah balik lagi dan begitu ya, karena tidak sanggup untuk menahan pedihnya ketika naik gunung itu. Nah, maka itu diibaratkan orang yang gagal di dalam mencari atau mendapatkan sesuatu ya. Maka orang yang kenapa sukses itu susah sulit ya. Karena kalau mudah setiap orang pasti akan sukses kan begitu ya. Maka kenapa ada orang yang sukses? Ya karena memang berat untuk mencapai kesuksesan ini. Kita melihatnya orang itu ya sudah berhasil, orang itu sudah mencapai apa yang diinginkan, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana perjuangannya, bagaimana wasabat ini, bagaimana loncatan-loncatan yang dia lakukan, bagaimana tahapan-tahapan yang dia lakukan. Kita tidak pernah melihat itu. Yang kita lihat itu apa? Dia ada di puncak saja gitu. Aduh indah ya, enak ya. Itulah likullin ila sya'wil ula wasabatu. Setiap puncak itu adalah ada lompatan-lompatannya, ada tahapan-tahapannya. Walakin azizun fir rijali sabatu, akan tetapi sangat sayang sekali, sedikit sekali manusia itu memiliki keteguhan hati ya, sehingga mereka tidak bisa mencapai puncak ya. Begitu pula dalam masalah ilmu, maka tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang tidak memperoleh tidak menjalani tahapan-tahapan untuk memperolehnya. Maka benarlah di dalam diwan Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, ya akhi lan tanalal ilma illa bisitta, wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yaitu dengan apa? Hirsun, dengan semangat ya, dalam hati, dalam jiwa, hirsun. Wajtihadun, kemudian apa? Ijtihad, sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh itu dengan dengan badan kita ya, dengan kesungguhan badan kita, fisik kita, rohani kita, jasmani kita. Kalau hirsun, semangat dari sisi rohaninya, ijtihad, semangat dari sisi zahirnya, lahiriahnya. Nah, maka semangat, kemudian ijtihad, sungguh-sungguh. Wabulghotun, kemudian bekal, uang ya. Kemudian juga wasuhbatu ustadin, kemudian juga apa? Yang pertama zakaun, zakaun, kecerdasan, memiliki pemikiran-pemikiran yang benar, yang sehat begitu ya, yang bisa menerima apa yang diajarkan oleh guru, maka perlu zakaun. Kemudian yang kedua hirsun, butuh semangat dalam jiwa. Kemudian ijtihadun, sungguh-sungguh. Kemudian wabulghatun, bekal yang cukup ya, butuh uang, butuh materi dalam rangka menuntut ilmu itu. Kemudian wasuhbatu ustadin, memiliki ustad, memiliki guru, memiliki syekh. Yang keenam watuluz zamanin, dan memiliki waktu yang sangat panjang, butuh waktu yang sangat panjang. Maka 6 perkara ini dihimpun dalam satu hal, yaitu apa? As-sabru, yaitu sabar. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita termasuk orang-orang yang sabar. Innamas sabir innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu ya diberikan pahala tanpa hisab. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang sabar ya, sabar dalam fil ahkam al-kauniyah, dalam hukum-hukum kauniyah, yaitu apa? Sabar fil mu'limat, sabar dalam rasa sakit, rasa sedih, ujian-ujian dalam rangka takdir yang Allah berikan kepada kita.
keburukan-keburukan bisa jadi ya, yang tidak kita inginkan terjadi kepada kita, maka butuh kesabaran. Nah, yang kedua adalah as-sabru fil ahkam asy-syar'iyyah. Sabar dalam hukum-hukum syariat. Maksudnya apa? As-sabru fit ta'ah, sabar di dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah sabar, menjalankan thalabul ilmi sabar, menjalankan perintah Allah dalam thalabul ilmi butuh kesabaran. Wasabru ala maharimillah, juga sabar dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itulah insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, wafatkan kita bersama orang-orang yang sabar, dan kumpulkan kita di surganya bersama orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, mohon maaf ini ternyata sampai 9:30 ya. Saya tidak melihat jam. Jadi pas saya melihat jam ternyata sudah 9:30. Sebenarnya mudah-mudahan dimaafkan ya, dan mudah-mudahan waktunya adalah menjadi pahala bagi kita insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, saya serahkan kepada moderator ya, Cadia, falyatafaddal ikhwan. Naam, jazakumullah khairan kepada Ustaz Saiful Rahmat hafizahullah. Mungkin untuk malam hari ini dikarenakan keterbatasan waktu, untuk sesi tanya jawab kita tunda saja Ustaz sampai pekan depan. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin dari Ustaz ada kalimat penutup dulu mungkin Ustaz. Ustaz. Ya, taib ya, ikhwan yang semoga Allah muliakan. Ini tadi yang kita pelajari ya di pertemuan kali ini tentang kesabaran dalam menuntut ilmu ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu mengingat ya bahwasanya apa yang kita inginkan ya berupa kebaikan, berupa kemuliaan, itu pasti ada hubungannya dengan sabar. Tidak akan bisa kita meraih sesuatu tanpa kesabarannya. Ya kawan yang semoga Allah muliakan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, ahli sabar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Saiful Rahmat hafizahullah untuk penyampaiannya. Mungkin dengan demikian kajian malam hari ini kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan kembali pekan depan kembali bersama Ustaz Saiful Rahmat hafizahullah. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.